Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 September 2021. Cinta uang menjatuhkan iman. Bacaan liturgi hari ini 1 Timotius 6 ayat 2c sampai dengan 12 dan Injil Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, siapa yang tak butuh uang? Apalagi di zaman pandemi ini, tak ada uang tak dapat makan. Semua orang di dalam kehidupan keseharian selalu mengejar uang. Dari pagi bangun tidur hingga larut malam, uang yang dikejar. Kita pernah mendengar pepatah, kita lahir tak membawa apa-apa dan mati pun tak akan membawa sesuatu apapun yang kita miliki di dunia ini. Nah, kalau demikian, kenapa kita harus dengan susah payah mengejar kebutuhan duniawi ini? Kita lihat mereka di luar sana yang mengejar uang dengan berbagai cara. Para pejabat yang gajinya sudah cukup besar masih tetap mengejar itu uang dengan cara korupsi. Para pegawai yang telah bekerja siang malam mendapatkan gaji yang begitu besar, belum lagi dengan komisi-komisinya, masih saja mengejar uang itu dengan cara yang tidak benar, dengan cara korupsi. Banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi kaya dengan berbagai cara, saudara. Tak sedikit mereka terjebak, terjerumus dan jatuh di dalam dosa. Mereka lebih mencintai uang daripada kemurnian hidupnya sendiri. Jelas dikatakan di dalam bacaan hari ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Menyimpang. Menyimpang adalah terjemahan dari kata Yunani, saudara, yang artinya tersesat atau tergoda. Orang-orang yang menyimpang tadinya adalah orang-orang yang berjalan yang benar, tapi karena tipuan yang diikuti, mereka pun menyimpang dari jalan yang benar itu. Orang-orang yang menyimpang dari iman disebutkan dalam perumpamaan tentang pokok anggur di dalam Yohanes 15 sebagai orang-orang yang tidak tinggal pada pokok anggur. Akibat dari tidak tinggal pada pokok anggur, mereka tidak berbuah. Sama seperti kategori ketiga di dalam perumpamaan tentang penabur. Untuk mereka seperti ini, saudara-saudara terkasih, yang jatuh di dalam dosa, jika tidak ada pertobatan sejati, tidak kembali untuk tinggal pada pokok anggur, mereka akan termasuk dalam kelompok ranting-ranting yang dibakar. Yohanes 15 ayat 2 dan 6. Nah, saudara-saudara terkasih, bagaimana diri kita saat ini? Apakah kita termasuk golongan yang mencintai uang? Apakah kita sibuk dengan mencari uang, melupakan keluarga? Untuk apa kita mengejarkan itu semua? Dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan pertama hari ini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6 ayat 7. Lebih lanjut dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Perlu diingat, cinta akan uang adalah musuh iman yang sangat mematikan. Cinta uang pembunuh iman nomor 1. Paulus pada jemaat Ibrani mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5.
Kembali Paulus menasihatkan kita melalui jemaat Efesus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Saya ulang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Mengapa kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama? Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak fakta di dalam kehidupan ini yang sering kali tidak kita sadari atau mungkin sengaja kita abaikan. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak berlaku bijak dan arif. Apa saja fakta-fakta itu? Di antaranya adalah yang pertama, hidup ini sangatlah singkat, saudara. Dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 3 sampai dengan 6. Hidup ini sangatlah singkat. Yang kedua, hidup manusia dibatasi oleh usia. Mazmur 90 ayat 10. Dan yang ketiga, hidup ini hanya sekali saja. Pengkhotbah 9 ayat 5. Hal yang terpenting yang harus selalu disadari adalah kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa satu apapun. Begitu pula ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, kita pun akan pergi dengan tangan kosong, saudara. Ayub menyadari akan fakta ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 1, Ayub 1 ayat 21. Nah, saudara-saudaraku, adakah kita menyadari akan ayat-ayat ini? Apakah kita melakukan apa yang dikatakan di dalam ayat ini? Adakah kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita saat ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang kurang puas, selalu mengejar materi, kekayaan, mencari uang dan mencintai uang? Mari, dengan renungan hari ini, saudara-saudara terkasih, kita mau hidup dengan berserah diri hanya kepada Yesus Tuhan kita. Kita menjauhi akan mencintai uang itu. Namun kita juga harus selalu mengejar kekayaan surga dan kebenarannya. Seperti apa yang dikatakan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita juga mau seperti para perempuan di dalam Injil hari ini, saudara-saudaraku, di mana melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 3. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita jauhi akan kecintaan kita akan uang. Kita jauhkan penyembahan akan uang. Karena cinta uang akan mematikan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Alaikum.